Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya di minggu kedua September 2024. Taurus, apa yang akan terjadi ya? Kita akan lihat langsung aja. Di sini kita tarik energinya Taurus terhadap apa yang akan terjadi di minggu kedua Septembernya Taurus. Kita akan cari 2000 sekali lagi. Jadi minggu kedua September 2024. Kartu yang pertama ada The Fool. Di minggu kedua ini akan ada hal-hal baru atau sesuatu situasi dan kondisi yang baru yang akan terjadi di kehidupannya seorang Taurus. Kan ada hal yang baru-baru, ya sesuatu yang mungkin bikin kamu jadi excited, jadi senang di sini karena ada hal-hal baru sih ya. The Fool soalnya di sini awalan baru ya, situasi dan kondisi yang terbarukan. Selanjutnya yang kedua, apalagi yang akan terjadi Taurus? Ada Strength yang terbalik. Nah, cuma ya dalam situasi dan kondisi yang baru ini atau dalam kamu yang kehadiran hal-hal baru gitu ya di minggu kedua ini Taurus, aku lihat kamu masih banyak punya unek-unek insecurity ya. Lalu juga kenapa terkadang merasa lemah gitu ya, entah ini bisa secara fisik bisa secara mentally gitu ya, ngerasa kayak lemah dan kurang berani dalam apa ya, menjalani sesuatu atau buat menghadapi sesuatu itu ya. Oke. Jadi karena unek-unek ini tadi gitu ya, padahal situasi dan kondisi kamu di sini sudah terbarukan di minggu kedua ini, artinya mungkin banyak hal yang udah bisa dilepaskan, terlepaskan gitu ya, apapun masalah-masalahnya kamu. Cuma di sini dari kamunya yang masih merasa insecure dan unek-uneknya masih disimpan, itu yang jadi problem gitu ya. Oke. Sehingga posisi kamu akan kurang nyaman ya, karena unek-uneknya masih banyak yang disimpan kayak gitu, masih banyak menyimpan unek-unek. Gak enak kan teman-teman ya, menyimpan unek-unek gitu. Selanjutnya yang ketiga, apalagi di sini Taurus. Ada The Tower yang terbalik di sini ya. Aku lihat beberapa dari kamu seperti takut apa ya, kayak takut dalam apa ya, kayak takut-takut dalam melakukan suatu perubahan di sini. Seharusnya mungkin kamu bisa melakukan suatu perubahan, terobosan baru gitu ya, agar posisi kamu nggak gitu-gitu aja. Seharusnya tadi kan situasi dan kondisi kamu sudah terbarukan nih gitu, banyak hal yang seharusnya bisa kamu lepaskan, tapi kamunya di sini yang masih apa ya, kayak ngedelay gitu ya, ngedelay hal-hal yang seharusnya kamu lepasin ya lepasin kayak gitu Taurus ya. Oke. Sesuatu yang seharusnya ini udah lama, udah usang, yang seharusnya dibuang ya dibuang kayak gitu ya. Dan di sini juga kamu masih takut buat melakukan perubahan gitu ya. Ada semacam kayak nanti kalau berubah takutnya bukan malah lebih baik, malah lebih jelek. Nah kayak gitu, ada ketakutan-ketakutan yang membuat kamu jadi kayak enggan buat melakukan perubahan. Tapi kalau kamu nggak melakukan perubahan, ini kondisinya akan lemah terus gitu ya. Apalagi di sini selanjutnya Taurus yang akan terjadi? Ada The Death terbalik, itu kan The Death terbalik. Kamu takut melakukan perubahan, kamu masih saja menggenggam hal-hal yang seharusnya mungkin tidak kamu genggam lagi kayak gitu ya. Gak worth it buat terus kamu pegang gitu ya, karena di sini hanya akan ngedelay suatu ending seperti itu ya. Dan ini akan membuat hati kamu gak nyaman sendiri, gak enak sendiri gitu. Sementara mungkin orang sudah beranjak ya pada situasi dan kondisi yang terbarukan, kamu pun seharusnya begitu di sini karena ada The Fool buat kamu ya. Sudah dari yang di atas tuh sudah ngasih kamu jalan, ini loh yang baru buat kamu Taurus, tapi kamunya yang masih takut buat berubah di sini kayak gitu ya. Masih apa ya? Ya itu tadi aku bilang, masih menahan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kamu tahan kayak gitu ya. Lanjutnya apalagi di sini akan terjadi Taurus? Ada Wheel of Fortune yang terbalik, sehingga di sini ya, karena tadi banyak takut melakukan perubahan, banyak menahan, banyak hal-hal yang seharusnya berakhir tidak kamu akhiri malahan gitu ya. Di sini kamu akan kecewa sendiri, kalau kalian akan merasa tidak beruntung sendiri, akan sulit buat mengontrol hati dan perasaan seperti itu. Wheel of Fortune yang terbalik akan merasa kayak kurang beruntung, padahal sesungguhnya kamu ya beruntung gitu ya. Tapi ini kayak semacam ada apa ya, olah hati yang seharusnya mungkin bisa kamu laksanakan sendiri lah kayak gitu ya.
sungguhnya kamu beruntung bukan tidak beruntung. Yang di atas sudah kasih jalan, tergantung Taurusnya bisa nggak melihat, oh ini aku harus berubah gitu, aku harus melakukan perubahan di titik ini karena yang di atas tuh udah kasih jalan gitu ya. Lanjut selanjutnya apalagi di sini Taurus yang akan terjadi tuh kan, ada King of Pentacles yang terbalik, sehingga ya ketika kamu kayak ngerasa kurang beruntung, banyak kecewanya, kenapa begini kenapa begitu ya, dan di sini ya ini akan turut kayak mempengaruhi, bisa jadi kayak kerezekian kayak gitu ya. Mungkin ketika kamu banyak ketika kamu merasa kurang beruntung, banyak unek-unek lah, banyak kekecewaan lah gitu ya, ini turut mempengaruhi mungkin kayak auranya kamu kali ya. Kerezekiannya kamu juga di sini ya, yang seharusnya lancar jaya juga karena kamu tadi enggan melakukan perubahan ya. Mungkin dalam suatu usaha kamu maunya gitu-gitu aja, nggak melakukan perubahan, ya seharusnya mungkin kamu dapat Pentacles-nya bagus, jadi nggak bagus gitu karena enggan melakukan perubahan. Karena namanya hidup harus berubah teman-teman ya, mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Selanjutnya apa? Di bottom of the deck-nya ya ada kartu Seven of Swords di sini ya. Dan yang akan terjadi memang takutnya ya di sini kamu akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mencoba untuk kayak mengambil keuntungan dari kamu, entah itu memberikan bad influence ke kamu ya, pengaruh negatif, pemikiran negatif ya, atau yang ujung-ujungnya untuk memanfaatkan kamu saja, pada endingnya hanya untuk memanfaatkan kamu, yang ngasih saran yang tidak kurang baik sama kamu ya, kalau kamu dengarkan ya habis kayak gitu ya. Seven of Swords selanjutnya pada tujuannya mengkhianati kayak gitu ya, beberapa orang yang mungkin terlihat baik di depan kamu, ngasih saran ini itu ternyata itu nggak baik buat kamu jalani kayak gitu ya. Selanjutnya pesannya buat Taurus di sini apa dari semesta di minggu kedua nih. Yang pertama katanya nih ya, karena kamu tuh takut berubah terus, di sini langsung dapat pesan bahwa nih akan ada suatu perubahan yang besar ya, kekuatan yang besar yang akan merubah kamu yang tidak akan kamu sangkakan Taurus. Maksudnya kekuatannya di sini, dan ini dari yang di atas langsung ya, dari semesta, dari Tuhan tentunya. Awalnya kamu enggan buat berubah, di situ-situ aja kamu kayak diarahkan buat berubah gitu, kayak nih kayak semacam dikasih dorongan buat bisa merubah, karena memang kamu sudah harus merubah kondisi dan situasinya kamu gitu. Karena ada suatu kekuatan yang tidak kamu ekspektasikan bakalan terjadi. Oh ternyata ini bisa merubah aku ya gitu, ternyata aku bisa melakukan perubahan ini ya di sini kayak gitu. Yang awalnya mungkin kamu skeptis buat berubah gitu ya. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya percaya kepada sesuatu meskipun impossible, meskipun mustahil, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya Taurus ya. Lalu yang ketiga apalagi di sini pesannya tuh akan ada suatu klimaks gitu, puncak yang akan mungkin hadir di minggu kedua ini, apapun itu permasalahan ya, akan ada klimaks, dan di klimaks ini akan ada sesuatu yang kamu raih, mungkin solusi di atas sana gitu Taurus ya, apapun itu permasalahannya. Oke, siapkan dirimu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu, energi paling kuat ada dari The Dead Scorpio, ada Aries, Strength ada Leo, 3 itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.